Kitab Henokh sebuah teks kuno yang penuh dengan cerita tentang langit, malaikat, dan rahasia dunia. Tapi, bagaimana Islam melihat kitab ini? Apakah ada hubungannya dengan ajaran Islam? Nah, yuk kita telusuri bersama teman-teman. Kitab Henokh adalah salah satu teks kuno yang tidak termasuk dalam kanon Alkitab resmi, tetapi tetap dianggap penting oleh beberapa tradisi. Nah, kitab ini menceritakan tentang Henokh, seorang nabi yang disebut-sebut berjalan dengan Tuhan hingga ia diangkat ke surga tanpa mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Kisah ini juga mengungkapkan detail tentang para malaikat yang jatuh, struktur langit, dan bahkan hari penghakiman. Lalu, adakah kaitannya dengan Islam? Dalam Al-Quran, ada seorang nabi bernama Nabi Idris yang sering diidentifikasikan sebagai Henokh. Nabi Idris disebut sebagai nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi. Nah, apakah ini merujuk kepada Henokh dari kitab kuno tersebut? Bagaimana teman-teman? Menarik bukan kita bahas hari ini? Tonton sampai habis video ini ya teman-teman supaya teman-teman paham. Nah, meskipun kitab Henokh tidak secara eksplisit diakui dalam ajaran Islam, terdapat kemiripan antara beberapa elemen dalam kitab tersebut dengan kisah yang ditemukan dalam tradisi Islam. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan kitab Henokh adalah Nabi Idris. Dalam Islam, Nabi Idris dikenal sebagai seorang nabi yang sangat istimewa. Ia disebut dalam Al-Quran antara lain dalam Surah Maryam 19 ayat 56-57, di mana Allah memuji Idris sebagai sosok yang benar dan memiliki derajat yang tinggi di sisinya. Dikatakan dalam Al-Quran, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah dalam kurung Idris yang disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Nabi Idris sering digambarkan sebagai seorang yang sangat cerdas, berpengetahuan luas, dan memiliki berbagai keahlian. Dalam tradisi Islam, Nabi Idris dikatakan sebagai nabi pertama yang diberikan ilmu pengetahuan tentang berbagai disiplin ilmu, termasuk Idris diyakini menjadi orang pertama yang mempelajari gerakan bintang, posisi langit, dan siklus peristiwa alam. Nah, hal ini menjadikannya pelopor dalam bidang astronomi, ilmu yang sangat penting bagi manusia saat itu. Menurut beberapa sumber yang saya baca, Nabi Idris adalah nabi pertama yang mengenal seni menulis. Ia dianggap sebagai seorang pertama yang menggunakan pena untuk mencatat pengetahuan dan menjadikan tulisan sebagai alat penting untuk mentransfer ilmu dari satu generasi ke generasi lainnya. Idris juga dikenal sebagai pengrajin ulung. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ia adalah orang pertama yang memperkenalkan keterampilan menjahit dan membuat pakaian dari kain, yang menggantikan kebiasaan manusia saat itu yang hanya menggunakan kulit binatang sebagai pakaian mereka. Nah, selain keahlian praktis, Nabi Idris juga dikenal karena kesalehannya. Ia adalah seorang nabi yang senantiasa mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan perbuatan buruk, dan menjalin kehidupan dengan moralitas tinggi. Dalam tradisi kitab Henokh, Henokh yang sering diidentifikasikan sebagai Nabi Idris dalam Islam, juga digambarkan sebagai sosok yang sangat dekat dengan Tuhan, memiliki pengetahuan mendalam, dan bahkan disebut-sebut memiliki hubungan dengan malaikat. Dalam kitab tersebut, Henokh menerima wahyu tentang rahasia alam semesta, penghakiman Tuhan, dan perjalanan surgawi. Hal yang mirip dengan narasi Islam yang menyebutkan Nabi Idris diangkat ke tempat yang tinggi. Dalam literatur Islam klasik seperti karya Ibnu Katsir, Idris sering dikaitkan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Bahkan beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang hidup pada masa awal umat manusia dan diberikan wahyu tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemajuan umat manusia. Nah, terdapat kemiripan menarik antara beberapa elemen dalam kitab Henokh dengan kisah-kisah yang tercatat dalam ajaran Islam. Salah satu kesamaan yang paling menonjol adalah tentang peran malaikat dalam mencatat amal perbuatan manusia serta konsep kehidupan setelah mati.
Dalam tradisi Islam, kedua aspek ini merupakan pilar penting dari akidah yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis. Nah, namun Islam dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya wahyu yang sah dan tidak diragukan adalah Al-Quran menurut agama Islam. Sementara kitab-kitab lain seperti kitab Henokh tidak diakui sebagai wahyu dan divalidasi kebenarannya. Dalam agama Islam juga, peran malaikat sebagai pencatat amal manusia disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Malaikat yang dikenal sebagai kiraman katibin bertugas mencatat segala amal baik dan buruknya manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Infitar 82 ayat 10-12, yang mengatakan seperti ini. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemiripan ini terlihat dalam kitab Henokh, di mana malaikat digambarkan sebagai makhluk yang memiliki peran besar dalam pengawasan dan penghakiman atas tindakan manusia. Kitab Henokh juga mencatat bagaimana dosa-dosa manusia dilaporkan kepada Tuhan melalui perantaraan malaikat. Sebuah konsep yang mengingatkan pada tradisi Islam tentang pengawasan malaikat atas umat manusia. Dalam Islam, konsep kehidupan setelah mati sangat jelas dan menjadi inti dari ajaran tentang hari akhir. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dibangkitkan setelah kematian untuk menghadapi hari penghakiman atau Yaumul Hisab, di mana amal baik dan buruk ditimbang secara adil. Nah, Al-Quran menggambarkan akhirat sebagai kehidupan yang kekal, tempat di mana manusia akan menerima balasan yang setimpal atas perbuatannya di dunia. Nah, demikian pula dalam kitab Henokh ada penjelasan tentang penghakiman akhir, hukuman untuk orang berdosa, dan penghargaan untuk orang yang saleh. Narasi ini menggambarkan dunia setelah kematian, sebagaimana tempat penghakiman dengan ganjaran bagi yang benar dan hukuman bagi yang melanggar dalam dunia ini. Meskipun ada kesamaan tematik, Islam menegaskan bahwa wahyu yang sah hanyalah yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabinya, terutama melalui Al-Quran sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan wahyu sebelumnya. Kitab-kitab yang tidak diakui dalam Islam, seperti kitab Henokh, dianggap sebagai karya yang mungkin memiliki elemen historis atau simbolis, tetapi tidak bisa dijadikan rujukan untuk keyakinan dan hukum. Dalam Islam, keyakinan tentang akhirat dan peran malaikat sepenuhnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Konsep ini memiliki otoritas ilahi, sedangkan kitab Henokh tidak diakui karena tidak memiliki sanad yang jelas dalam tradisi Islam. Walaupun terdapat kemiripan antara kitab Henokh dan ajaran Islam dalam hal peran malaikat dan kehidupan setelah kematian, Islam memiliki kerangka teologis yang tegas. Al-Quran adalah satu-satunya wahyu yang sah menurut agama Islam. Kisah-kisah atau doktrin dari kitab-kitab lain dipandang sebagai tambahan yang tidak memiliki validasi otentik dalam pandangan agama Islam. Nah, hal ini memperkuat keyakinan umat muslim untuk hanya merujuk pada Al-Quran dan hadis dalam memahami ajaran tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Kitab Henokh adalah salah satu teks kuno yang sering menjadi bahan perdebatan, baik di kalangan akademis maupun dalam teori konspirasi. Beberapa kelompok mengklaim bahwa kitab Henokh menyimpan rahasia besar tentang asal-usul manusia, peristiwa dunia, hingga prediksi masa depan. Salah satu alasan utama mengapa kitab ini menarik perhatian adalah karena isinya membahas malaikat, dunia spiritual, dan penghakiman ilahi secara mendetail. Namun, keberadaannya sebagai kitab apokrifa, yaitu kitab yang tidak masuk dalam kanon resmi agama Yahudi maupun Kristen, memunculkan pertanyaan besar. Teori konspirasi sering menyebutkan bahwa kitab ini sengaja disembunyikan oleh otoritas agama atau kekuasaan tertentu karena dianggap terlalu kontroversial atau memuat informasi yang dianggap berbahaya bagi umat manusia ketika umat manusia membacanya. Beberapa kelompok beranggapan bahwa kitab Henokh mengungkapkan rahasia tentang interaksi malaikat dengan manusia yang dikenal sebagai The Watchers atau pengamat, serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kejatuhan para malaikat yang menggoda manusia untuk berbuat dosa.
Nah, dalam kitab ini juga terdapat kisah tentang teknologi kuno dan visi tentang penghakiman akhir yang disebut oleh beberapa orang sebagai wahyu tersembunyi. Secara eksplisit dalam Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang memiliki peran khusus dalam membimbing umat manusia. Jika kitab Henokh benar mengandung wahyu asli, maka muncul pertanyaan, mengapa kitab tersebut tidak diabadikan sebagai kitab-kitab wahyu lainnya? Dalam Islam diyakini bahwa banyak wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah hilang, diubah, atau ditambahkan dengan tulisan manusia. Al-Quran menegaskan bahwa kitab suci yang ada sebelum Al-Quran telah mengalami distorsi. Nah, hal ini bisa menjadi alasan mengapa kitab Henokh tidak diabadikan sebagai kitab yang sah. Islam tidak secara eksplisit menyebut kitab Henokh atau sering diasosiasikan dengan Nabi Idris. Nah, jika kitab ini memang bagian dari wahyu, maka seharusnya ada referensi yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Namun, yang disebutkan dalam Islam hanyalah bahwa Nabi Idris adalah sosok mulia yang diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah. Tidak ada indikasi bahwa ia meninggalkan sebuah kitab. Al-Quran dipandang sebagai wahyu terakhir yang terjaga dari kesalahan dan distorsi. Dalam agama Islam, wahyu yang benar dipastikan tidak akan hilang atau disembunyikan. Oleh karena itu, jika kitab Henokh tidak diabadikan dalam tradisi Islam, maka diartikan bahwa kitab tersebut tidak termasuk dalam wahyu yang diotorisasikan oleh Allah untuk menjadi petunjuk umat manusia. Di luar pandangan teologis, teori konspirasi menawarkan narasi berbeda tentang kitab Henokh. Beberapa teori menyatakan bahwa kitab ini mengandung informasi tentang asal-usul manusia yang berhubungan dengan entitas luar angkasa atau makhluk supranatural, pengetahuan teknologi yang canggih diperoleh manusia pada masa kuno melalui bantuan malaikat yang jatuh, dan yang terakhir, ramalan masa depan, termasuk penghakiman besar-besaran yang terkait dengan akhir zaman. Teori ini sering mengaitkan isi kitab Henokh dengan narasi yang ditemukan dalam teks kuno lainnya, seperti mitologi Sumeria atau Mesir yang menggambarkan makhluk luar biasa, sering disebut sebagai dewa atau Nephilim, yang berinteraksi dengan manusia di masa lampau. Para ulama Islam berpendapat bahwa teks-teks kuno seperti kitab Henokh mungkin saja mengalami distorsi atau perubahan selama berabad-abad. Dalam Islam terdapat keyakinan bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran telah mengalami berbagai penyimpangan, baik dalam isi maupun penafsiran. Hal ini disebabkan oleh campur tangan manusia yang menambahkan, menghapus, atau mengubah bagian dari wahyu asli yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Kitab Henokh yang sering dikaitkan dengan Nabi Idris dalam tradisi Islam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Karena itu, kitab ini tidak diakui sebagai wahyu yang sah dalam Islam. Sebaliknya, teks seperti ini dianggap sebagai dokumen historis atau apokrifa yang meskipun mengandung beberapa elemen menarik, tidak dapat dijadikan pedoman spiritual atau hukum. Islam menganjurkan umatnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama kehidupan. Al-Quran dipandang sebagai kitab suci yang terakhir dan sempurna, yang tidak hanya menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya, tapi juga terjaga dari segala bentuk distorsi. Allah berfirman dalam Al-Quran dari ayat ini, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Karena sifatnya yang terpelihara dan otentik, umat Islam diarahkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam memahami hukum, moralitas, dan panduan hidup. Adapun kitab-kitab lain seperti kitab Henokh tidak memiliki otoritas yang sama karena pertama itu tidak memiliki sanad yang jelas. Islam memprioritaskan otentitas teks, dan kitab Henokh tidak memiliki silsilah yang dapat dipercaya hingga masa pewahyuannya. Kemudian kedua, tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis. Kitab Henokh tidak termasuk dalam daftar kitab-kitab wahyu yang diakui oleh agama Islam seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, berpotensi mengalami perubahan. Sebagaimana yang diyakini oleh ulama, kitab-kitab kuno yang tidak dijaga oleh Allah cenderung mengalami distorsi seiring berjalannya waktu atau zaman.
Islam mengakui bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya melalui nabi-nabi suci seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Namun, Islam juga menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Quran berikut ini yang dikatakan bahwa maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana kitab-kitab sebelumnya dapat mengalami distorsi akibat ulah manusia yang menambah atau mengurangi isi demi kepentingan tertentu. Hal ini juga menjadi alasan mengapa umat Islam tidak merujuk kepada kitab-kitab seperti Henokh sebagai panduan agama. Para ulama sepakat bahwa teks-teks seperti kitab Henokh hanya bisa dianggap sebagai dokumen sejarah atau literatur kuno yang mungkin mencerminkan aspek-aspek budaya dan tradisi masa lalu. Namun, karena kitab ini tidak terjamin otentitasnya, umat Islam dianjurkan untuk tidak bergantung pada teks tersebut dalam menjalani kehidupan spiritual maupun memahami ajaran agama. Sebagai gantinya, Islam menegaskan pentingnya Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang sempurna, terjaga, dan dapat diandalkan sebagai pedoman hidup. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pusat panduan, umat Islam dijauhkan dari kebingungan yang mungkin timbul akibat teks-teks yang tidak jelas asal-usul dan validasinya. Jadi, bagaimana Islam menurut kitab Henokh, teman-teman? Singkatnya, Islam tidak menolak keberadaan kitab ini, tetapi juga tidak mengakuinya sebagai wahyu yang otentik. Meskipun begitu, kita tetap bisa mempelajari teks ini untuk memahami bagaimana manusia kuno memandang dunia spiritual mereka. Lalu, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kitab Henokh hanya sebuah cerita kuno, ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share kepada teman-teman semua yang belum menonton video ini, dan subscribe teman-teman untuk perkembangan channel ini. Dan untuk konten-konten menarik lainnya, supaya kami semangat nih membuat konten-konten lainnya yang kita akan menambah ilmu pengetahuan kita di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan mengungkap misteri lain dari dunia yang penuh tanda tanya ini. Tetap penasaran dan jangan berhenti belajar, teman-teman. Terima kasih.